Kasus yang akan kami bahas mengenai pembunuhan gadis cilik di Sebatik Barat. Korban pembunuhan ini adalah seorang gadis berumur 9 tahun yang dibunuh oleh ibu tirinya sendiri. Masalahnya sepele. Ibu korban merasa jengkel karena saat dinasihati, menurut pelaku, korban melawan dan tidak mendengarkan nasihat dari si ibu tiri tersebut. Karena gelap mata, seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung dan yang harusnya menyayangi korban malah membunuh dan merenggut nyawa korban. Kasus ini terungkap saat ayah korban melaporkan kepada Polsek tentang hilangnya korban. Lalu Polsek melakukan pencarian dan dibantu oleh masyarakat setempat. Korban ditemukan pada tanggal 4 Maret 2023 dengan keadaan tidak bernyawa dan jenazah sudah tidak utuh. Lalu Polsek melakukan interogasi kepada pelaku dan hasilnya pelaku mengakui kejahatannya tersebut. Pelaku dijatuhi ancaman penjara selama 15 tahun atau dikenakan denda 3 miliar rupiah. Dari kronologi yang saya baca dalam kasus ini, hal ini terjadi karena masalah yang sepele. Itu tentunya sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena tindakan pembunuhan melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Pembunuhan adalah salah satu kasus yang tidak benar dan bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Seharusnya apapun masalahnya dan sekecil apapun itu dapat dibicarakan dengan baik-baik, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau bersama. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam Pancasila. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk memiliki sikap saling mencintai sesama manusia dan tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seharusnya jika kita sudah mengetahui nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila kedua Pancasila ini, maka tidak terjadi lagi kasus pembunuhan, sehingga yang diperlukan yaitu pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita masing-masing dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini kami membawa kasus pembunuhan seorang ibu tiri yang tega membunuh anaknya. Hal ini merupakan tindakan kekerasan yang sangat tragis dan menyedihkan karena kasus ini membuktikan bahwa kekerasan dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan keluarga. Nah, tindakan membunuh seorang anak itu tidak pernah dibenarkan dalam bentuk apapun karena sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga anak itu, baik itu anak tiri maupun anak kandung. Dan tindakan kekerasan terhadap anak yang bahkan menimbulkan kematian itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Tuhan dan harus diperlakukan secara adil dan beradab oleh sesama manusia. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya dukungan dan bantuan bagi keluarga yang mengalami kesulitan, termasuk dalam kesulitan masalah kesehatan mental, karena kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kekerasan yang bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, perlu adanya akses yang lebih baik untuk pelayanan kesehatan mental dan dukungan bagi keluarga yang membutuhkan. Dalam kasus ini akan dikenakan pasal 338 KUH pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 15 tahun. Menurut opini saya dalam kasus ini, saya sangat setuju sekali jika tindakan pembunuhan ini adalah salah satu tindakan yang melanggar HAM atau hak asasi manusia. Ya, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya. Dalam kasus pembunuhan ini, artinya seorang telah merampas hak yang paling utama pada diri orang lain. Jika melakukan pembunuhan, artinya seorang telah gagal untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ke-1 dan juga sila kedua. Maknanya, seseorang dianggap telah gagal sebagai manusia yang berketuhanan dan juga manusia yang beradab. Oke, menurut saya pelaku telah melanggar Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena telah melakukan pembunuhan berencana dan menghilangkan nyawa seorang anak di bawah umur. Sungguh miris rasanya mendengar
Berita ini di mana korbannya adalah gadis cilik yang masih berusia 9 tahun. Dan pelaku tak lain adalah ibu tiri korban. Ibu tiri yang seharusnya menjadi ibu sambung yang melindunginya dan menyayanginya malah menjadi orang yang merenggut nyawanya. Dari kasus pembunuhan ibu tiri terhadap anak tiri, dapat kita ambil pelajaran bahwa kita seharusnya menerapkan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup, agar hidup kita aman, damai, tentram, dan sejahtera. Dari kasus ini, paling tidak ada satu butir Pancasila yang tidak diterapkan, sehingga terjadinya pembunuhan, yaitu Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika ibu tiri tersebut sadar dan menerapkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga membuat kita senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi, saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga membuat kita bisa menjadi manusia yang menjaga perilaku dan adab serta menjadi manusia yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Hal ini tentu juga tidak dijalankan oleh ibu tiri tersebut. Perbuatannya yang tidak beradab yaitu menganiaya anak tersebut, membuktikan bahwa dia tidak menerapkan butir-butir Pancasila di dalam kehidupannya. Untuk itu kembali lagi penting untuk kita hidup dengan berpancasila akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Berdasarkan kasus tersebut dapat kita ambil bahwa pembunuhan merupakan kejahatan besar yang tidak pernah dihalalkan dari sisi manapun, baik agama maupun hukum. Seorang ibu yang harusnya menjadi tempat seorang anak berlindung malah menjadi penyebab hilangnya nyawa anak tersebut. Pembunuhan merupakan pelanggaran berat atas hak asasi manusia, juga melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana Pancasila kedua ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan sebagai manusia. Selain itu, nilai Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan. Jelas perilaku yang dilakukan oleh ibu tiri tersebut melanggar HAM, juga melanggar sila kedua Pancasila.